Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Biarlah hati kami dibukakan oleh Roh-Mu yang kudus, pikiran kami diterangi oleh Roh-Mu yang kudus, seluruh kehidupan kami mengarah, memandang, mengandalkan Tuhan senantiasa, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu bukan sebagai pengetahuan, melainkan kami menjadi anak-anak yang taat, yang mau melakukan setiap perintah-Mu untuk hormat kami kepadamu dan untuk kasih kami kepada sesama. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Baik, kita akan membaca firman Tuhan seperti yang sudah tertulis dari kitab Matius, Injil Matius pasal 23. Kita akan membaca ayat 21 sampai 24 saja, walaupun nanti kita bisa melihat latar belakang secara keseluruhan. Matius pasal 23 ayat 21 sampai 24, demikian firman Tuhan. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, suatu ketika dikisahkan ada seorang raja yang sangat kaya raya. Dia selalu ingin istananya sempurna. Masalah sedikit saja di istana itu, perkakas apapun langsung diganti. Kalau kebetulan dia duduk di kursi lalu agak sedikit gatal, kursinya diganti baru. Kalau dia melihat sedikit bosan lihat kursinya, dia ganti dengan kursi emas. Bahkan dia kalau sudah bosan lihat emas, dia ganti dengan kursi batu permata. Rasanya raja ini selalu sibuk untuk menikmati apa saja yang ada di istana itu, sampai lupa mengatur rakyatnya. Mungkin itu sedikit kemirip dengan orang-orang Farisi. Mereka menduduki tahta Musa. Karena itu Tuhan Yesus katakan dalam Matius 23 ayat yang ketiga tadi, katakan bahwa Dia harus dihormati, harus diikuti kata-katanya, ajarannya diikuti, tapi jangan dilakukan perbuatannya, jangan ditiru perbuatannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menghargai otoritas.
Bagaimanapun orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka menduduki tahta Musa. Jadi mereka menyampaikan kebenaran, mestinya begitu. Bahkan mereka termasuk orang-orang yang mestinya menjaga hukum Taurat itu bisa terpelihara dan bisa dilakukan oleh umat. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat orang-orang Farisi, sebenarnya orang-orang Farisi ini termasuk orang-orang elit secara keagamaan, dan jumlah mereka pada waktu itu juga tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 6.000 orangan lah di sekitar Yerusalem, Yudea dan sekitarnya, dan banyakkan mereka berada di kota. Mereka selalu berusaha membuat 10 hukum Taurat itu diterapkan kepada masyarakat dalam bentuk yang sangat detail, sangat kecil-kecil, sehingga 10 hukum Taurat itu bisa dijadikan aturan-aturan kecil, sekitar 613 pasal yang mereka lakukan. Sampai boleh dikatakan karena saking banyaknya aturan itu, maka hukum Taurat itu menjadi seolah-olah menjadi beban yang sangat berat bagi umat Allah. Orang-orang Farisi memberikan beban yang begitu banyak, tetapi sebenarnya mereka tidak memberi contoh. Jadi mereka membebani dengan berbagai macam aturan, tapi orang Farisi sendiri tidak bisa melakukannya. Orang Farisi sendiri tidak bisa menjadi teladan, sehingga semakin berat rakyat menanggung, dan mereka hanya seperti orang yang menyuruh saja, tidak memberi contoh apa-apa. Sehingga begitu mengejutkan ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang indah sekali saat mereka begitu berat menanggung tatanan dan aturan hukum Taurat yang begitu rinci, yang begitu detail. Tuhan Yesus justru berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang." Sebab ya, kuk yang dipasang oleh Tuhan itu enak dan bebannya pun ringan. Kenapa, saudara? Ini benar-benar mengagetkan. Orang Farisi tidak bisa menjadi pelaku dari firman yang diperintahkan, sedangkan Tuhan Yesus bukan hanya menyuruh, tapi memberikan teladan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kitab Matius ini berjalan, diawali ketika Tuhan Yesus pelayanan, pasal 5 sampai pasal 7 dimulai dengan pengajaran tentang kerajaan surga yang dimulai dengan berkat-berkat, ya. Diberkatilah ya, orang yang ya. Lalu kemudian kalau kita lihat pasal 23 ini seperti menurun, sangat menurun, karena bukan lagi sekedar perintah, tapi justru disebut celakalah. Jadi celakalah disebut sampai 7 kali dalam pasal kita ini. Dan mestinya kalau kita lihat dalam teks bahasa Indonesia bisa 8 kali, tapi yang pasti 7 kali Tuhan Yesus dengan keras mengatakan celakalah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca Matius pasal 23 ini, tentu kita akan dengan cepat menghakimi orang-orang Farisi. Tetapi saudara, saya mau ingatkan, kalau firman ini ditulis di sini tidak lagi untuk orang Farisi, tetapi orang-orang Farisi dijadikan sebagai pelajaran. Jadi firman ini bukan untuk orang Farisi. Kalau kita hanya metani, hanya melihat kelemahan dan kejelekan orang Farisi, mungkin kita yang akan jadi Farisi. Tetapi firman ini disampaikan supaya kita berhati-hati, supaya kita sendiri bisa belajar dari kehidupan orang-orang Farisi yang hanya menampilkan kehidupan di luar, bukan esensi, bukan hati, bukan kehidupan
iman yang sesungguhnya. Mereka berusaha tampil di depan orang selalu sempurna, tetapi membiarkan hatinya tetap serakah. Bahkan dikatakan oleh Alkitab mereka merampok para janda, menghabisi rumah-rumah mereka, dan membuat anak-anak yatim menderita. Apa yang mereka lakukan berdasarkan keagamaan yang sebenarnya mereka boleh dikatakan bisa menutupi hampir seluruh kejahatannya, karena kesalehannya secara fisik tidak terbantahkan. Mereka berdoa 1 hari 7 kali. Mereka berpuasa 3 kali seminggu. Mereka memberikan perpuluhan. Dan bahkan orang-orang Israel, mereka mempercayai bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah ahli-ahli surga. Mereka bisa menentukan, oh ini yang masuk surga kayak gini, yang ini gak masuk surga. Orang-orang Farisi yang menentukan ini halal atau haram, ini kosher atau gak kosher. Orang-orang Farisi yang menentukan ini najis atau tidak najis. Maka boleh dikatakan secara agamawi mereka sangat sempurna, tidak ada cacat menurut pemandangan di luar. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya menjelang Paskah, sebulan sebelum Paskah, orang-orang Yahudi itu mengecat semua pinggir-pinggir jalan, dicat, termasuk secara khusus kuburan. Kuburan dicat putih, begitu putih bersih. Kenapa? Karena orang Yahudi begitu menyentuh kuburan itu najis. Sampai beberapa hari mereka najis. Diharapkan kalau mereka misalnya mau ada acara Paskah, mereka sama sekali jangan sampai menyentuh kuburan, karena itu nanti tidak boleh ikut perayaan. Saudara bisa bayangkan sampai seperti itu aturannya. Maka Tuhan Yesus dalam suasana seperti itu, kalau kita di Indonesia kan waktu mau 17 Agustus baru mulai ngecat-ngecat pagar dibikin putih, sama seperti itu. Wah, supaya indah, supaya ini. Tapi kita juga tidak sungguh-sungguh merdeka, masih banyak dijajah oleh keangkuhan, dijajah oleh ekonomi, dijajah oleh banyak masalah yang lain. Sama seperti orang-orang Farisi, mereka mencoba melabur kuburan itu, tetapi Tuhan Yesus katakan di dalamnya itu tulang yang busuk. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema sinode yang diberikan kepada kita memahami hingga ke akar. Dimaksudkan di sini supaya kita bisa menghayati iman kita tidak hanya di permukaan, tidak hanya bicara masalah syariat, tapi bicara masalah hati. Agama bukan sekedar supaya apa yang dilihat orang. Seperti orang-orang Farisi ini, mereka berjuang sebegitu hebat supaya mereka dilihat oleh orang. Apa yang mereka banggakan, seandainya mereka seperti saya begitu, ada orang nyebut Pak Slamet, jangan Pak Slamet, pendeta. Ini sama, mereka kalau disebut Pak siapa mereka tidak mau, jangan sebut itu, panggil saya Rabi. Jadi mereka seperti minta penghargaan dan gelar itu menjadi sebutan yang sangat membuat mereka puas dan bangga. Lepas dari pelayanan mereka, lepas dari pengabdian mereka. Mereka lebih banyak memerintah daripada memberi contoh. Mereka lebih banyak membebani daripada meringankan. Agama bukan menjadi solusi, tetapi menjadi beban yang semakin menyulitkan umat Allah. Mereka berjuang kemana-mana, menyeberangi sungai, katakan oleh firman Tuhan. Kamu menyeberang kemana-mana membuat satu orang bertobat, tetapi justru
mereka engkau tobatkan, lalu engkau buat jahat dan menjadi 2 kali lipat jahatnya daripada kamu. Itulah kritik yang amat pedas. Saya sedikit kaget membaca Matius 23 ini. Saya pikir apakah ini Tuhan Yesus yang bicara ya? Karena kalau kita lihat Tuhan Yesus itu kan lemah lembut. Tuhan Yesus kan selalu baik. Bahkan dia mengajarkan kalau pipi kanan ditampar, kasih pipi kiri kasih pipi kanan gitu ya. Tapi dalam pasal ini dia begitu keras. Dia begitu tegas, dan kesannya dia ingin membongkar seluruh kemunafikan. Orang-orang Farisi membuat hukum-hukum itu menjadi lebih detail, tapi sesungguhnya banyak sekali aturan-aturan yang kemudian mereka buat untuk menguntungkan diri sendiri. Misalnya contoh yang dikatakan, kamu jangan bersumpah demi bait Allah. Bagi mereka bersumpah demi bait Allah saja mereka anggap tidak begitu penting. Mereka kalau bisa bersumpahlah demi emas. Karena kalau mereka hanya ngomong demi bait Allah atau demi Tuhan bahkan begitu kan abstrak. Mereka tidak ngeluarin apa-apa gitu ya. Kalau mereka bersumpah demi emas kan orang Farisinya dapat gitu ya. Nah, saudara bisa membayangkan sampai sebegitunya orang-orang Farisi ini memperlakukan agamanya. Dengan kesalehannya mereka menutupi kebobrokannya. Kata Farisi sendiri artinya mengasingkan. Tapi kemudian kalau saya pikir tidak sungguh-sungguh mengasingkan, tidak sungguh-sungguh mengkhususkan hidup mereka untuk Tuhan. Justru mereka mengasingkan dan menjadikan diri mereka pusat keagamaan. Mereka justru ingin menggantikan, mencuri kemuliaan Tuhan dengan berusaha tampil sempurna di depan orang. Mereka mencari pujian orang, dan itulah yang terjadi pada masa itu. Tuhan Yesus hendak mengajarkan bahwa anggapan masyarakat tentang orang Farisi salah. Di sini Tuhan Yesus menegur para pemimpin agama di Yerusalem supaya mereka bisa belajar untuk lebih menghargai jati diri dan esensi yang ada di dalam batin lebih daripada perbuatan agamawi bagian luar. Orang bisa melakukan yang baik, yang indah, yang luar biasa di luar, tetapi justru hatinya busuk seperti kuburan. Nah, saudara, mungkin kalau saya mau katakan secara sederhana seperti ini, kalau saya sebagai hamba Tuhan lalu berkhotbah, mungkin banyak orang yang, wah, Pak Slamet itu baik begitu ya. Tapi saudaraku, saya mau katakan, kalau yang ngomong itu istri saya, mungkin itu yang paling kuat. Kalau yang ngomong bapak ibu tidak tahu hidup saya sehari-hari. Kalau yang ngomong itu anak saya, mungkin itu bisa kuat. Tapi kalau yang ngomong bapak ibu tidak tahu kami di rumah setiap hari. Ada orang yang seperti itu menghayati agama. Ketika mereka di gereja kayak malaikat semua, mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan, semuanya kayak malaikat. Tidak ada yang tahu siapa kita. Begitu di rumah, waduh, rusak semua piring. Istri dipakai latihan boxing. Ini penghayatan iman. Bagaimana kehidupan Kristen kita harus utuh. Itu yang diajarkan Tuhan. Jangan cuma tampilnya di luar. Bagus. Bagaimana kita memperlakukan pembantu? Bagaimana kita memperlakukan keluarga yang sudah tua? Sampai bosen-bosen aku ngurmati mama gitu. Ada? Bisa juga. Nggak ngerti kita waktu kecil siapa yang ngurmati gitu. Tapi inilah kita.
Justru orang-orang Farisi disajikan di depan kita bukan supaya dia diajari lagi, orang Farisi sudah mati. Tapi firman ini ada pada kita supaya kita belajar mengintrospeksi diri kita, melihat jati diri keimanan kita, tidak hanya mencoba memupuk yang di luar supaya kelihatan indah, baik dan sempurna, tetapi justru melihat ke dalam hidup kita yang hancur, yang remuk, yang sering kali kita jauh daripada kehendak Allah. Kita tampil begitu baik, begitu saleh, tetapi kita tidak bisa memperlakukan orang-orang yang dekat dengan kita dan tidak menghargai mereka. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan, supaya kita jangan hanya mencari pujian orang, mencari keuntungan sendiri, melainkan kita benar-benar berdiri di hadapan Allah, utuh di rumah atau di luar, sedang berkhotbah di mimbar atau sedang berkhotbah di rumah dalam kehidupan yang nyata, di tengah-tengah masyarakat. Kita harus selalu sama, tidak sedang main sandiwara. Jadi kata orang-orang Farisi dikatakan munafik. Munafik itu istilah untuk orang yang berperan menjadi orang lain, tapi itu hanya pura-pura. Jadi kekristenan kita kalau dibilang munafik itu kekristenan yang pura-pura. Baik, tapi cuman pura-pura. Jangan kita malah mengaminkan lagunya. Siapa itu? Ebit itu. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, kadang-kadang kita mengaminkan gitu ya. Jadi orang bisa, wah, di suatu saat kelihatan sangat baik. Oh, gitu ya Pak. Orang itu bagus banget ya. Cengli banget tuh orang itu. Tapi ternyata jebule lah. Kalau udah akhirnya orang Jawa bilang jebule, wah itu artinya kebalik itu. Jangan sampai ada orang tetangga kita bilang jebule, tapi harus mereka angkat jempol. Ngono yo Kristen. Ngono yo Kristen. Kalau orang Pati ngomongnya dibalik, Kristen are ngono. Nah, itu sudah jauh lagi. Ini saya orang Pati aja kalau balik harus Kristen yo ngono atau ngono are Kristen. Ini kita yang menjawab supaya kita tidak hanya belajar dari Farisi dan kita jadi Farisi karena kita menghakimi orang Farisi, tetapi kita belajar dari kehidupan Farisi supaya kita belajar kerendahan hati, bahwa kita pun bisa jatuh sama seperti orang Farisi. Kita bisa jatuh, kita bisa sombong, kita bisa hanya memupuk bagian-bagian yang luar dan melupakan yang dalam. Apa yang sesungguhnya lebih penting tidak kita utamakan, kita dandani tembok luar, tapi di dalam diri kita tidak kita betulkan. Apa yang diabaikan? Bagian yang kedua, jangan abaikan keadilan, jangan abaikan belas kasihan, jangan abaikan kesetiaan. Jangan sampai kita mengejar penampilan luar agar tampak baik, tetapi hati kita begitu bobrok. Orang Kristen seharusnya menjadi wakil Allah di tengah dunia ini untuk menuntun banyak orang mengenal Kristus. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, justru kita menjadi batu sandungan dan malah ikut menutup pintu supaya orang lain tidak bisa masuk. Karena dengan melihat kehidupan kita, mereka batal menjadi percaya. Saya selalu ingat kisah Mahatma Gandhi yang begitu mengagumi Tuhan Yesus dan begitu mengagumi khotbah di bukit. Kemana-mana dia pegang Alkitab dan secara khusus dia suka sekali membaca pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi betapa kagetnya ketika dia masuk di gereja, karena dia masih masuk dan menggunakan pakaian adatnya, maka orang di gereja menolak dia, mengusir dia. Posisinya tidak boleh di dalam ruangan, sampai dia mencoba masuk dan berada di pinggir. Dan sesudah itu dia kaget, tidak seperti yang diajarkan. Kenapa orang Kristen beda sekali dengan Yesus? Dan kita mau belajar
supaya jangan sampai kita mengutamakan hanya sekedar ornamen, sekedar perhiasan-perhiasan, sekedar pernik-pernik kekristenan, perayaan-perayaan, tetapi kita lupa keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan itu justru yang terpenting. Semakin banyak orang melakukan keadilan, semakin banyak orang percaya melakukan belas kasihan, semakin banyak orang Kristen yang setia, semakin banyak orang yang akan datang kepada Kristus. Itulah pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita belajar memahami firman, belajar memahami hingga akarnya. Jangan sampai orang hanya mengenal Kristen hanya pada gebiar, pada bagian-bagian permukaan. Dan belajarlah menjadi orang Kristen yang jujur, yang harus berkata bahwa kami orang Kristen tidak sempurna. Mungkin kadang-kadang orang melihat kita terlalu baik, tapi sesungguhnya kita banyak kekurangan. Dan karena itu kita juga harus belajar. Di sana sini kekristenan kita perlu pembenahan, kasih kita perlu diingatkan dan diingatkan, kesetiaan kita perlu diingatkan dan diingatkan. Dan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semua supaya kita lebih melihat hati ke dalam, kita benahi dari keserakahan, dari pencemaran, bukan yang di luar. Kalau di luar gampang, tinggal cari kosmetik, gampang, langsung ini rambut putih langsung semer aja beres lah gitu. Tapi saudara, yang di dalam gak bisa digitukan. Hati itu harus disentuh oleh Kristus supaya dibaharui. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami pada yang penting dalam kehidupan kami. Kami seringkali justru menomorduakan yang paling penting itu. Kami lebih suka dilihat orang sebagai orang saleh. Kami lebih suka dilihat orang sebagai orang baik. Tapi sesungguhnya ada banyak sekali kekurangan. Bahkan kami seringkali kasar dengan istri, dengan suami, kasar dengan anak-anak, dengan pembantu. Kami merasa kami punya kewenangan. Tuhan, kami mau belajar supaya kami selalu mengasihi, adil, setia. Betapa beratnya ya Tuhan ketika kami berlaku membebani orang-orang di sekitar kami. Bahkan diri kami sendiri juga memiliki beban. Kami harus belajar rendah hati, belajar dari Tuhan. Karena Tuhan membawa kami kepada kelegaan. Tuhan justru mengundang kami yang terbeban berat dan letih lesu. Karena Tuhanlah sumber dari kekuatan baru, penyegaran. Maka setiap anak-anakmu yang datang kepadamu tidak pernah kau buang. Yang datang kepadamu mereka mendapatkan solusi. Kami berdoa supaya setiap jemaatmu, apapun masalahnya, apapun bebannya, kami datang kepada Tuhan. Dan ketika kami mulai merasa sombong, merasa bisa, merasa mampu, supaya kami diingatkan bahwa kami semuanya ini bisa melakukan apapun hanya oleh anugerah. Dan kami juga harus mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.